everybody. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. All right, everybody go ahead and have a seat. How's everybody doing today? How about Tim Spicer? I am here with students at Wakefield High School in Arlington, Virginia, and we've got students tuning in from all across America, from kindergarten through 12th grade. And I am just so glad that all could join us today, and I want to thank Wakefield for being such an outstanding host. Give yourselves a big round of applause. Halo semuanya, terima kasih semuanya. Baiklah, semuanya silahkan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana dengan tim Spacer? Saya di sini bersama para siswi di Wakefield High School di Arlington, Virginia, dan yang berada di sini sekarang adalah siswa yang berada di seluruh Amerika dari taman kanak-kanak sampai kelas 12. Dan saya sangat senang bahwa semua bisa bergabung dengan kami hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Wakefield karena telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Now, I know that for many of you, today is the first day of school. And for those of you in kindergarten or starting middle or high school, it's your first day in a new school, so it's understandable if you're a little nervous. I imagine there's some seniors out there who are feeling pretty good right now, with just one more year to go. And no matter what grade you're in, some of you are probably wishing it were still summer, and you could have stayed in bed just a little bit longer this morning. Saya tahu bahwa semuanya dari Anda hari ini adalah hari pertama sekolah. Dan bagi kalian yang masih TK atau baru masuk SMP atau SMA, ini adalah hari pertama masuk sekolah. Jadi wajar jika kalian sedikit gugup. Saya membayangkan ada beberapa senior di luar sana yang merasa cukup baik sekarang. Dengan hanya tinggal 1 tahun lagi dan tidak peduli apa kelas Anda. Beberapa dari Anda mungkin berharap untuk musim panas dan bisa tidur lebih lama di pagi hari. I know that feeling. When I was young, my family lived overseas. I lived in Indonesia for a few years. And my mother, she didn't have the money to send me where all the American kids went to school. But she thought it was important for me to keep up with an American education. So she decided to teach me extra lessons herself, Monday through Friday. But because she had to go to work, the only time she could do it was at 4:30 in the morning. Saya tahu perasaan itu ketika saya masih muda. Keluarga saya tinggal di luar negeri. Saya tinggal di Indonesia selama beberapa tahun. Dan ibu saya, dia tidak punya uang untuk mengirimkan saya ke tempat semua anak Amerika bersekolah. Tapi dia pikir penting bagi saya untuk mengikuti pendidikan Amerika. Jadi dia memutuskan untuk mengajari saya pelajaran tambahan sendiri dari hari Senin sampai Jumat. Tetapi karena dia harus pergi bekerja, satu-satunya waktu yang bisa dia lakukan adalah pada jam 4:30 pagi. Now, as you might imagine, I wasn't too happy about getting up that early. A lot of times I'd fall asleep right there at the kitchen table. But whenever I'd complain, my mother would just give me one of those looks and she'd say, "This is no picnic for me either, Buster." Sekarang seperti yang Anda bayangkan, saya tidak terlalu senang bangun sepagi itu. Dan seringkali saya tertidur di luar meja dapur. Tetapi setiap kali saya mengeluh, ibu saya hanya akan memberi saya salah satu tatapan itu dan dia berkata, "Ini bukan piknik untukmu,
So I know that some of you are still adjusting to being back at school, but I'm here today because I have something important to discuss with you. I'm here because I want to talk with you about your education and what's expected of all of you in this new school year. Jadi saya tahu bahwa beberapa dari Anda masih menyesuaikan diri untuk kembali ke sekolah. Tapi saya di sini baru kali ini karena saya punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Saya di sini karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang pendidikan Anda dan apa yang diharapkan dari Anda semua di tahun ajaran baru ini. I've given a lot of speeches about education, and I've talked about responsibility a lot. I've talked about teachers' responsibility for inspiring students and pushing you to learn. Sekarang saya telah memberikan banyak pidato tentang pendidikan dan saya sudah banyak berbicara tentang tanggung jawab. Saya telah berbicara tentang tanggung jawab guru untuk menginspirasi siswa dan mendorong Anda untuk belajar. I've talked about your parents' responsibility for making sure you stay on track and you get your homework done and don't spend every waking hour in front of the TV or with the Xbox. I've talked a lot about your government's responsibility for setting high standards and supporting teachers and principals and turning around schools that aren't working, where students aren't getting the opportunities that they deserve. Saya telah berbicara tentang tanggung jawab orang tua Anda untuk memastikan Anda tetap di jalur dan Anda menyelesaikan pekerjaan rumah Anda dan tidak menghabiskan setiap jam di depan TV atau dengan Xbox. Saya telah berbicara banyak tentang tanggung jawab pemerintah Anda untuk menetapkan standar yang tinggi dan mendukung guru dan kepala sekolah dan membalikan sekolah yang tidak berfungsi di mana siswa tidak mendapatkan kesempatan yang layak mereka dapatkan. But at the end of the day, we can have the most dedicated teachers, the most supportive parents, the best schools in the world, and none of it will make a difference. None of it will matter unless all of you fulfill your responsibilities. Unless you show up to those schools, unless you pay attention to those teachers, unless you listen to your parents and grandparents and other adults and put in the hard work it takes to succeed. And that's what I want to focus on today. The responsibility each of you has for your education. Tetapi Anda akhirnya kita dapat memiliki guru yang paling berdedikasi, orang tua yang paling mendukung, sekolah terbaik di dunia, dan tidak ada yang akan membuat perbedaan. Tidak ada yang penting kecuali Anda semua memenuhi tanggung jawab Anda. Kecuali jika Anda datang ke sekolah tersebut, kecuali jika Anda memperhatikan guru-guru itu, kecuali jika Anda mendengarkan orang tua dan kakek nenek Anda, orang yang dewasa lainnya, dan melakukan pekerjaan keras yang diperlukan untuk berhasil. Itulah yang ingin saya fokuskan hari ini. Tanggung jawab masing-masing dari Anda untuk pendidikan Anda. I want to start with the responsibility you have to yourself. Every single one of you has something that you're good at. Every single one of you has something to offer. And you have a responsibility to yourself to discover what that is. That's the opportunity an education can provide. Saya ingin memulai dengan tanggung jawab yang Anda miliki terhadap diri sendiri. Setiap orang dari Anda memiliki sesuatu yang Anda kuasai, tetapi setiap orang dari Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan, dan Anda memiliki tanggung jawab pada diri Anda sendiri untuk menemukan apa itu. Itulah kesempatan yang bisa diberikan oleh pendidikan. Maybe you could be a great writer, maybe even good enough to write a book or articles in a newspaper, but you might not know it until you write that English paper, that English class paper that's assigned to you. Maybe you could be an innovator or an inventor, maybe even good enough to come up with the next iPhone or the new medicine or vaccine, but you might not know it until you do your project for your science class. Maybe you could be a mayor
or a senator or a Supreme Court justice. But you might not know that until you join student government or the debate team. Mungkin Anda bisa menjadi penulis yang hebat, bahkan mungkin cukup baik untuk menulis buku atau artikel di surat kabar, tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda menulis makalah bahasa Inggris itu. Makalah kelas bahasa Inggris yang ditugaskan kepada Anda. Mungkin Anda bisa menjadi inovator atau penemu, bahkan mungkin cukup baik untuk menghasilkan iPhone berikutnya atau obat atau vaksin baru, tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda mengerjakan proyek untuk kelas sains Anda. Mungkin pekerjaan proyek untuk kelas sains Anda, mungkin Anda bisa menjadi wali kota atau senator atau hakim agung, tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda bergabung dengan kelompok mahasiswa atau tim debat. And no matter what you want to do with your life, I guarantee that you'll need an education to do it. You want to be a doctor or a teacher or a police officer? You want to be a nurse or an architect, a lawyer or a member of our military? You're going to need a good education for every single one of those careers. You cannot drop out of school and just drop into a good job. You've got to train for it and work for it and learn for it. Dan apapun yang ingin Anda lakukan dengan hidup Anda, saya jamin Anda memerlukan pendidikan untuk melakukannya. Anda ingin menjadi dokter atau guru atau polisi, Anda ingin menjadi perawat atau arsitek, pengacara atau anggota militer kita, Anda akan membutuhkan pendidikan yang baik untuk setiap karir tersebut. Anda tidak bisa putus sekolah dan langsung bekerja. Anda harus berlatih untuk itu dan bekerja untuk itu dan belajar untuk itu. And this isn't just important for your own life and your own future. What you make of your education will decide nothing less than the future of this country. The future of America depends on you. What you're learning in school today will determine whether we as a nation can meet our greatest challenges in the future. Dan ini tidak hanya penting untuk kehidupan Anda sendiri dan masa depan Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan terhadap pendidikan Anda tidak akan menentukan masa depan negara ini. Masa depan Amerika tergantung pada Anda. Apa yang Anda pelajari di sekolah hari ini akan menentukan apa kita sebagai bangsa dapat menghadapi tantangan terbesar kita di masa depan. You'll need the knowledge and problem-solving skills you learn in science and math to cure diseases like cancer and AIDS, and to develop new energy technologies and protect our environment. You'll need the insights and critical thinking skills you gain in history and social studies to fight poverty and homelessness, crime and discrimination, and make our nation more fair and more free. You'll need the creativity and ingenuity you develop in all your classes to build new companies that will create new jobs and boost our economy. Anda akan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan memecahkan masalah yang Anda pelajari dalam sains dan matematika untuk menyembuhkan penyakit seperti kanker dan AIDS, dan untuk mengembangkan teknologi energi baru dan melindungi lingkungan kita. Anda akan membutuhkan wawasan dan keterampilan berpikir kritis yang Anda peroleh dalam sejarah dan studi sosial untuk memerangi kemiskinan dan tunawisme, kejahatan dan diskriminasi, dan membuat bangsa kita lebih adil dan lebih bebas. Anda akan membutuhkan kreativitas dan kecerdikan yang Anda kembangkan di semua kelas atau untuk membangun perusahaan baru yang akan menciptakan lapangan kerja baru atau meningkatkan perekonomian kita. We need every single one of you to develop your talents and your skills and your intellect so you can help us old folks solve our most difficult problems. If you don't do that, if you quit on school, you're not just quitting on yourself, you're quitting on your country.
Kami membutuhkan setiap orang dari Anda untuk mengembangkan bakat dan keterampilan serta kecerdasan Anda sehingga Anda dapat membantu kami, orang tua, memecahkan masalah kami yang paling sulit. Jika Anda tidak melakukannya, jika Anda berhenti sekolah, Anda tidak hanya berhenti untuk diri sendiri, Anda juga berhenti untuk negara Anda. I know it's not always easy to do well in school. I know a lot of you have challenges in your lives right now that can make it hard to focus on your schoolwork. I get it. I know what it's like. My father left my family when I was 2 years old. And I was raised by a single mom who had to work and who struggled at times to pay the bills and wasn't always able to give us the things that other kids had. There were times when I missed having a father in my life. There were times when I was lonely and I felt like I didn't fit in. So I wasn't. Sekarang saya tahu tidak selalu mudah untuk berprestasi baik di sekolah. Saya tahu banyak dari Anda memiliki tantangan dalam hidup Anda saat ini yang dapat membuat sulit untuk fokus pada tugas sekolah Anda. Saya mengerti. Saya tahu seperti apa ayah saya meninggalkan keluarga saya ketika saya berusia 2 tahun dan saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang harus bekerja dan yang kadang-kadang berjuang untuk membayar tagihan dan tidak selalu dapat memberi kami barang-barang yang dimiliki anak-anak lain. Anda saat-saat ketika saya merindukan menanti seorang ayah dalam hidup saya. Ada saat ketika saya kesepian dan saya merasa tidak cocok. Always as focused as I should have been on school. And I did some things that I'm not proud of. And I got in more trouble than I should have. And my life could have easily taken a turn for the worse. But I was lucky. I got a lot of second chances, and I had the opportunity to go to college and law school and follow my dreams. My wife, our First Lady, Michelle Obama, she has a similar story. Neither of her parents had gone to college, and they didn't have a lot of money. But they worked hard, and she worked hard so that she could go to the best schools in this country. Jadi saya tidak selalu fokus seperti seharusnya di sekolah dan saya melakukan beberapa hal yang tidak saya banggakan dan saya mendapat lebih banyak masalah daripada yang seharusnya dan hidupku bisa dengan mudah berubah menjadi lebih buruk. Tapi saya beruntung. Saya mendapat banyak kesempatan kedua dan saya memiliki kesempatan untuk pergi ke perguruan tinggi dan sekolah hukum dan mengejar impian saya. Istri saya, First Lady kami, Michelle Obama, dia memiliki cerita yang sama. Tak satu pun dari orang tuanya pergi ke perguruan tinggi dan mereka tidak punya banyak uang. Tapi mereka bekerja keras sehingga dia bisa pergi ke sekolah terbaik di negara ini. Some of you might not have those advantages. Maybe you don't have adults in your life who give you the support that you need. Maybe someone in your family has lost their job and there's not enough money to go around. Maybe you live in a neighborhood where you don't feel safe or have friends who are pressuring you to do things you know aren't right. Beberapa dari Anda mungkin tidak memiliki kelebihan tersebut. Mungkin Anda tidak memiliki orang dewasa dalam hidup Anda yang memberikan dukungan yang Anda butuhkan. Mungkin seseorang dalam keluarga Anda kehilangan pekerjaan dan tidak punya cukup uang untuk digunakan. Mungkin Anda tinggal di lingkungan di mana Anda tidak merasa aman atau memiliki teman yang menekan Anda untuk melakukan hal-hal yang Anda tahu tidak benar. But at the end of the day, the circumstances of your life, what you look like, where you come from, how much money you have, what you've got going on at home, none of that is an excuse for neglecting your homework or having a bad attitude in school. That's no excuse for talking back to your teacher or cutting class or dropping out of school. There is no excuse for not trying. Tetapi pada akhirnya keadaan hidup Anda, seperti apa penampilan Anda, dari mana asal Anda, berapa banyak uang yang Anda miliki, apa yang Anda alami di rumah, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk mengabaikannya. Pekerjaan rumah Anda atau
memiliki sikap buruk di sekolah itu bukan alasan untuk berbicara kembali dengan guru Anda atau memotong kelas atau putus sekolah. Tidak ada alasan untuk itu, tidak mencoba. Where you are right now doesn't have to determine where you'll end up. No one's written your destiny for you. Because here in America, you write your own destiny. You make your own future. That's what young people like you are doing every day all across America. Di mana Anda berada sekarang tidak harus menentang di mana Anda akan berakhir. Tidak ada yang menulis takdir Anda untuk Anda. Karena di sini, di Amerika, Anda menulis takdir Anda sendiri. Anda membuat masa depan Anda sendiri. Itulah yang dilakukan orang-orang muda seperti Anda setiap hari di seluruh Amerika. Young people like Jasmine Perez from Roma, Texas. Jasmine didn't speak English when she first started school. Neither of her parents had gone to college. But she worked hard, earned good grades, and got a scholarship to Brown University as now in graduate school studying public health on her way to becoming Dr. Jasmine Perez. Anak muda seperti Jasmine Perez dari Roma, Texas. Jasmine tidak berbicara bahasa Inggris ketika dia pertama kali mulai sekolah. Kedua orang tuanya tidak pernah kuliah, tapi dia bekerja keras, mendapatkan nilai bagus dan mendapat beasiswa ke Brown University. Sekarang di sekolah pasca sarjana belajar kesehatan masyarakat dalam perjalanan untuk menjadi dokter Jasmine Perez. I'm thinking about Andoni Schultz from Los Altos, California, who's fought brain cancer since he was 3. He's had to endure all sorts of treatments and surgeries, one of which affected his memory, so it took him much longer, hundreds of extra hours to do his schoolwork. But he never fell behind. He's headed to college this fall. And then there's Chantel Steve from my hometown of Chicago, Illinois. Even when bouncing from foster home to foster home in the toughest neighborhoods in the city, she managed to get a job at a local health care center, start a program to keep young people out of gangs, and she's on track to graduate high school with honors and go on to college. And Jasmine? Dan kemudian ada Chantel Steve dari kampung halaman saya di Chicago, Illinois. Bahkan ketika berpindah dari panti asuhan ke panti asuhan di lingkungan terberat di kota, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di pusat perawatan kesehatan setempat, memulai program untuk menjauhkan kaum muda dari geng, dan dia siap untuk lulus sekolah menengah dengan kehormatan dan melanjutkan ke perguruan tinggi. And Tony and Chantel aren't any different from any of you. They face challenges in their lives just like you do. In some cases, they've got it a lot worse off than many of you. But they refuse to give up. They chose to take responsibility for their lives, for their education, and set goals for themselves. And I expect all of you to do the same. Dan Jasmine, Andoni, dan Chantel tidak berbeda dari kalian semua. Mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka sama seperti Anda. Dalam beberapa kasus mereka mendapatkannya jauh lebih buruk daripada banyak dari Anda. Tapi mereka menolak untuk menyerah. Mereka memilih untuk bertanggung jawab atas hidup mereka, untuk pendidikan mereka, dan menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Dan saya berharap Anda semua melakukan hal yang sama. That's why today I'm calling on each of you to set your own goals for your education and do everything you can to meet them. Your goal can be something as simple as doing all your homework, paying attention in class, or spending some time each day reading a book. Maybe you'll decide to get involved in an extracurricular activity or volunteer in your community. Maybe you'll decide to stand up for kids who are being teased or bullied because of who they are or how they look. Because you believe, like I do, that all young people deserve a safe environment to study and learn. Maybe you'll decide to take better care of yourself so you can be more ready to learn.
And along those lines, by the way, I hope all of you are washing your hands a lot and that you stay home from school when you don't feel well so we can keep people from getting the flu this fall and winter. But whatever you resolve to do, I want you to commit to it. I want you to really work at it. I know that sometimes you get that sense from TV that you can be rich and successful without any hard work, that your ticket to success is through rapping or basketball or being a reality TV star. Chances are you're not going to be any of those things. The truth is, being successful is hard. You won't love every subject that you study. You won't click with every teacher that you have. Not every homework assignment will seem completely relevant to your life right at this minute. And you won't necessarily succeed at everything the first time you try. That's okay. Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. Itulah mengapa hari ini saya meminta Anda masing-masing untuk menetapkan tujuan Anda sendiri untuk pendidikan Anda dan melakukan segala yang Anda bisa untuk mencapainya. Anda berupa sesuatu yang sederhana seperti mengerjakan semua pekerjaan rumah Anda, memperhatikan di kelas, atau meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku. Mungkin Anda akan memutuskan untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau menjadi sukarelawan di komunitas Anda. Mungkin Anda akan memutuskan untuk membela anak-anak yang diejek atau diintimidasi karena siapa mereka atau bagaimana penampilan mereka, karena Anda percaya seperti saya bahwa semua anak muda berhak mendapatkan lingkungan yang aman untuk belajar dan belajar. Mungkin Anda akan memutuskan untuk merawat diri sendiri dengan lebih baik sehingga Anda bisa lebih siap untuk belajar. Dan di sepanjang garis itu, omong-omong, saya harap Anda semua sering mencuci tangan dan Anda tinggal di rumah dari sekolah ketika Anda merasa tidak enak badan. Tapi apapun yang Anda putuskan untuk dilakukan, saya ingin Anda berkomitmen untuk itu. Saya ingin Anda benar-benar mengerjakannya. Saya tahu bahwa terkadang Anda mendapatkan pengertian dari TV bahwa Anda bisa kaya dan sukses tanpa kerja keras, bahwa tiket Anda menuju sukses adalah melalui rap atau bola basket atau menjadi bintang reality TV. Kemungkinan Anda